Gen Z pasti. Jago konten banget. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, yuk kita kenalan dulu. Halo Diakon. Halo sahabat Mawas TV. Hai. Makasih ya udah datang, udah mau hadir di tengah-tengah kesibukannya. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya untuk datang ke sini. Oke, Diakon kita kenalan dulu nih. Diakon bisa kenalan nama dulu, asalnya dari mana, dan perkenalan singkat lainnya. Coba Diakon. Oke, nama lengkap saya Diakon Julius Edward Indra Doris. Ya, saya biasa dipanggil Diakon Indra, SPD. Saya berasal dari Manggarai, Flores, NTT. Ya. Dan selama ini saya menjalani masa pembinaan sebagai calon imam SPD di Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang, dan sekarang sedang menjalani praktik diakonat di Paroki Salib Suci Keuskupan Surabaya. Wah, perkenalan singkat dari Diakon ya. Kita mau tahu lebih jauh nih Diakon. Kira-kira boleh diceritain nggak? Dulu waktu kecil, Diakon itu parentingnya gimana sih, orang tuanya? Ya, waktu kecil ya saya hidup dalam keluarga yang menurut saya baik, dan saya bersyukur karena dididik dalam keluarga yang baik oleh orang tua. Ya, saya tinggal di kampung. Ya, kampung boleh dikatakan dulu waktu zaman saya kecil itu kampung terpencil. Dan ya, walaupun terpencil, saya katakan tadi orang tua saya baik karena bapak saya seorang guru, dan saya bersyukur bahwa kebutuhan saya masih kecil untuk sekolah dan lain sebagainya bisa terpenuhi dengan baik. Dan ya, itu juga yang membuat saya bisa sekolah dan bisa bertumbuh dengan baik. Itu. Keren. Lalu setelah dididik dengan baik, dengan kasih sayang oleh kedua orang tua dan keluarga Diakon di Manggarai sana, kira-kira gimana sih reaksi keluarga dan orang tua ketika mereka tahu bahwa Diakon ini mau masuk nih menjadi calon imam gitu? Oh iya, ketika saya menyampaikan kepada mereka sekitar kelas 3 SMA saya mau menjadi calon imam atau mau masuk biara, ya waktu itu reaksi orang tua tidak kaget juga, ya biasa-biasa saja, dan ya hanya menyerahkan semua pilihan tergantung saya, terbuka, ya semua bebas. Hal itu bisa dimengerti juga karena dalam keluarga saya bukan baru pertama untuk masuk biara. Sebelumnya ada paman ya, atau kalau orang Manggarai sebut bapak kecil yang sudah menjadi imam projo Keuskupan Ruteng, sehingga ya pengalaman seperti itu ketika saya menyampaikan saya ingin masuk biara itu sudah biasa, dan mereka sudah tahu apa konsekuensinya di kemudian hari atau bagaimana hidup menjadi seorang imam, sehingga mereka hanya memberi dukungan dan ya membantu untuk menyiapkan segala ya persyaratan dan persiapan untuk masuk biara. Jadi emang semuanya mengalir dengan lancar, nggak ada kekagetan gitu ya Diakon ya? Semuanya mengalir dengan lancar, tidak ada tarik ulur atau penolakan. Oh wow, keren. Tadi sempat disebutkan ada keluarga Diakon yang menjadi imam projo di Manggarai ya. Apakah itu salah satu alasan kenapa Diakon juga terpanggil dan ingin menjadi seorang calon imam? Ya, bisa jadi juga, bisa itu salah satunya karena terinspirasi dari gaya hidup mereka, atau juga bagaimana keluarga memperlakukan mereka, dia sebagai imam ketika misalnya pulang ke rumah atau berlibur. Kayaknya menarik. Tapi dulu waktu saya kecil juga sebenarnya kurang idolakan beliau. Ya, beliau sudah meninggal tahun lalu. Kurang idolakan beliau karena dia keras. Ya, dan tapi dari situ juga saya melihat ya walaupun dia keras tapi baik dan sangat peduli. Dan itu juga ya menginspirasi saya untuk berjuang untuk sekolah dengan lebih baik, untuk belajar, karena ya seperti saya katakan kami berasal dari kampung gitu. Oke. Kira-kira ada alasan lagi nggak Diakon? Alasan lain, motivasi gitu, kenapa kok terpanggil? Mohon maaf sebelumnya bisa didekatkan mic-nya ya supaya kita lebih jelas, teman-teman lebih terdengar gitu. Share-nya. Alasan lainnya menjadi imam karena dulu waktu kecil seperti saya katakan saya berasal dari kampung yang terpencil. Dulu itu waktu saya kecil SD kelas 1, 2, 3 itu karena kami tinggalnya di stasi itu ya jauh dari paroki.
dan itu pastor hanya berkunjung mungkin sebulan sekali ataupun lebih, jarang dikunjungi pastor. Kami setiap hari Minggu itu hanya ibadat sabda bersama ya umat di kampung itu. Ibadahnya itu di gedung sekolah SD waktu itu. Dan yang membuat saya makin punya niat untuk menjadi imam, bahwa seringkali waktu zaman itu kami tidak jadi ibadat hari Minggu karena tidak ada pemimpin ibadatnya. Oh, sering. Biasanya ya. Biasanya pemimpin ibadat itu guru atau ada misalnya ketua stasinya. Okay. Problem seringkali tidak jadi ibadat itu karena bukunya tidak ada, masih ketinggalan di rumah gurunya atau ketua stasinya, terus ketua stasinya pergi ke tempat lain. Dan dulu awal-awalnya senang-senang saja karena ya bisa main bola aja. Tapi lama-kelamaan kok ini kita hanya datang, orang umat sudah datang tapi ya tidak jadi. Itu ada kerinduan, bahkan umat banyak mengeluh, semoga aja saja dari kampung ini nanti yang jadi imam. Ya dari situ memang saya punya niat juga untuk menjadi imam dan juga melihat tadi gaya hidup pastor atau bagaimana umat memperlakukan pastor itu. Saya menjadi tertarik dengan itu. Sehingga dari kecil juga saya ada keinginan untuk menjadi imam, walaupun saya tidak masuk seminari menengah. Ya, tapi SMA-nya umum dulu ya? Ya, saya SMP SMA umum hanya berasrama aja. Oh. Oke. Itu kurang lebih pengalaman dasar sebagai motivasi awal saya. Kenapa kok SPD? Ya SPD pertama karena saya sangat suka dengan SPD, gaya misinya SPD. Nah, juga dulu di Manggarai itu banyak pastor SPD dari Eropa yang datang dengan segala kelebihannya, dengan segala kekayaannya untuk membangun Manggarai. Ada banyak hal, termasuk membangun sekolah, tempat saya sekolah dari SMP sampai SMA. Dan itu saya melihat bahwa karya mereka itu sungguh luar biasa. Mereka telah membuat banyak hal dan itu berguna bagi banyak orang, atau juga berguna bagi kemajuan suatu daerah. Dan ketika juga waktu SMA itu SMP saya mendengar juga sharing misionaris SPD yang dari Manggarai yang libur, yang mereka bertugas di luar negeri. Saya melihat bahwa kayaknya masuk SPD juga saya bisa berbuat serupa seperti misionaris Eropa itu yang datang ke Manggarai waktu itu. Ya mungkin di belahan dunia lain masih ada wilayah yang ya bisa, saya juga bisa berbuat demikian. Karena menurut saya waktu itu ya kayaknya hidup yang berguna itu hidup untuk bagaimana membangun atau ya membawa sesuatu yang baik bagi orang lain. Sehingga alasannya dulu masuk SPD karena saya mau bermisi. Mau bermisi, ya. Mau dimanapun itu boleh ya? Ya boleh. Kira-kira sudah keluar ya pengumuman akan diutus bermisi kemana gitu? Sudah, sebagai seorang SPD itu waktu kalau itu sudah diumumkan dari Generalat, dari pusat di Roma, akan diutus ke mana negaranya. Ya aku diutus kemana nih? Nah, kebetulan saya dapatnya di Provinsi SPD Jawa, Indonesia. Jawa tuh cakupannya di mana aja ya Pak? Provinsi Jawa itu cakupannya itu wilayah ya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada di Uskupan Agung Jakarta, lalu Uskupan Surabaya, Uskupan Malang, lalu ada juga di Uskupan Agung Semarang komunitas, lalu di Uskupan Bogor juga ada rumah retret, lalu di Sumatera Utara, lalu ada Kalimantan Timur, Tengah, Barat, lalu ada juga di Pulau Batam, ada Pulau Bali, Lombok, sampai Pulau Nias. Nah, itu wilayah cakupannya Provinsi Jawa. Lebar juga ya dia Bang? Ya lebar sekali dan hampir seluruh Indonesia. Oh wow, cakupannya lebar banget sih. Ya Bang, saya ini sempat scroll sedikit nih di media sosialnya Seminari SPD Malang. Salah satunya saya kemarin scroll di platform YouTube. Terus saya lihat tuh ada diakon tuh pakai action cam ya gitu ya, yang kecilnya segini teman-teman, segini terus diakon bawa begini saat pastoral. Keren banget teman-teman, bisa dicek di Seminari SPD Malang di YouTube-nya. Nah diakon ternyata diakonnya jago konten juga ya. Ya itu hanya belajar saja mengisi waktu. Itu tadi misinya supaya paling agak berguna sedikit, jangan lewat begitu saja. Mengabadikan momen dan menyebarkan ya. Gimana sih kehidupan seorang seminaris gitu ya, seorang misionaris gitu. Oke.
dia kan berarti sudah cukup mengenal nih platform media sosial, teknologi, ada sekarang AI gitu. Kira-kira dari semua tren media sosial atau tren medsos yang paling relate sama kehidupan panggilan Diakon itu apa sih? Ya, selama ini saya tidak terlalu itu sebenarnya, ya mengikuti sekali semua media sosial itu. Ya, tapi saya hanya mencoba berbuat sesuatu saja untuk pewartaan digital, untuk mengikuti semua tren juga enggak. Kayaknya kami di Biara juga tidak terlalu mengikuti semua tren gitu. Tapi yang kami usahakan selama ini berbuat sesuatu untuk pewartaan, mana celah-celah yang bisa kita masuk. Karena kami juga ya sebenarnya tidak mau mengikuti tren gitu, karena ya kalau kita sibuk ikut tren akan melenceng nantinya. Ya, kami selama ini berusaha, ya mungkin kadang telat dengan yang umumnya, telat dengan ya kebiasaan orang media sosial pada umumnya. Tapi kami hanya mencoba untuk masuk sedikit demi sedikit saja, nggak terlalu banyak, dan itu sebenarnya tidak menjadi fokus utama sekali, tetapi bagaimana hanya menjadi ya ambil bagian sedikit dalam media sosial supaya juga tidak terlalu kudet aja. Sehingga tren-tren itu sebenarnya nggak terlalu dilihat atau diikuti sebenarnya. Oh, iya, makanya saya juga waktu melihat scrolling YouTube-nya Seminar Kiri Malam, saya sempat kagum ya, kok bisa ya ternyata seorang biarawan konten gitu. Jadi sebenarnya nggak ada halangan gitu, nggak ada alasan orang-orang ini ketinggalan perkembangan teknologi gitu kan Diakon. Ya. Itu soal konten itu sebenarnya Biara sendiri mau fasilitasi itu. Ada banyak hal dan itu mendukung. Intinya tadi untuk pewartaan. Nah, itu yang selalu misalnya diawasi atau dikontrol. Sejauh mana konten-konten itu memang sungguh-sungguh untuk pewartaan atau untuk hal lain. Dan sejauh ini Biara sendiri terutama dalam SPD sangat mendukung itu, sangat memberi ruang, difasilitasi dan juga didukung oleh misalnya para romo, para pimpinan mendukung semua usaha-usaha itu, utamanya untuk pewartaan Injil atau juga pewartaan tentang SPD, pewartaan tentang karya misi. Supaya apa? Supaya lebih banyak orang yang mengenal, supaya lebih banyak orang yang tahu, dan sehingga itu juga bisa menginspirasi banyak orang, atau juga mengubah banyak orang, atau bahkan mempertobatkan banyak orang. Betul. Benar-benar jadi misionaris ya. Diutus kemana aja, kapan aja, di online maupun offline juga sama Diakon ya. Jalan semuanya. Keren. Segala usaha kalau ada peluang bisa dilakukan. Wena. Oke, dunia ini kan berkembangnya pesat ya Diakon. Teknologi ini berkembangnya pesat sekali. Sekarang ada AI juga ya. Pernah nggak sih merasa ada bentrok antara idealisme rohani dan dunia digital yang serba cepat kayak gini? Ya pasti perkembangan yang serba cepat itu pasti ada sedikit gesekan dengan yang rohani yang tentu butuh proses. Tetapi faktanya sekarang memang dunia serba cepat. Ya kita tidak bisa pungkiri itu, dan juga kita tidak bisa mengotot terus. Dalam artian juga kita juga tidak perlu kalah begitu saja. Tapi menurut saya perlu penyesuaian. Ada memang yang sangat prinsipil yang tidak bisa diganggu gugat, tetapi yang bisa kita ya mungkin bergabung atau juga bisa kita kolaborasikan bisa dipakai. Dan menurut saya sih kita perlu kerendahan hati untuk melihat kira-kira peluang yang tepat atau langkah yang tepatnya yang mana. Misalnya dalam hal menggunakan kemajuan teknologi itu, ya mana yang perlu kita lakukan dan mana yang tidak perlu, atau kira-kira peluangnya dengan hidup rohani itu bagaimana. Ya kira bisa kita mengklaim atau kita masuk campur adukan semuanya. Nah, itu yang seringkali kita jatuh ke tindakan-tindakan yang keliru, sehingga ya akan ada persoalan-persoalan. Tapi ya bisa dilihat bersama-sama dulu kira-kira ada peluang atau tidak, dari situ baru bisa ambil tindakan. Tapi yang paling penting bahwa jangan mengklaim kebenaran sendiri-sendiri di situ antara teknologi atau kehidupan rohani. Karena kalau saling mempertahankan itu ya tidak akan maju nanti. Iya. Oh berarti diskusinya juga sangat komunitas ya Diakon ya?
Kalau di seminari semuanya dengan komunitas bukan hanya para frater sendiri, tapi dengan para pimpinan, para romo. Semua keputusan itu dilakukan, semua misalnya program-program itu ditanyakan dulu atau diskusikan dulu. Kalau komunitas setuju baru kita misalnya publish. Karena itu yang kita pakai untuk channel komunitas. Betul. Dan itu kalau ada persoalan, ada kekeliruan dalam konten, ada kesalahan informasi, ya orang itunya komentarnya bukan ke kami sebagai pelaku media sosialnya, tetapi kepada pimpinan komunitas, pimpinan seminar, kepada para romo SPD seluruhnya. Mereka akan komen ke mereka, sehingga kami sangat memperhatikan itu. Misi minumnya. Wah, kita dikasih minum dia kok. Terima kasih. Iya, silakan. Monggo dilanjutkan. Memberi kesegaran di tengah. Makasih ya Mas, ya ampun. Monggo diminum dia kok. Oke, terima kasih. Oke, lanjut dia kok. Masih tentang teknologi digital nih, karena saya benar-benar kepo, saya benar-benar penasaran gitu ya. Kok bisa biarawan ini yang seperti ini juga terisolir ya, tapi masih bisa gitu loh menangkap perkembangan zaman gitu. Sebenarnya kami di biara tidak terisolasi di dalam situ. Oke. Justru ya dalam biara saya melihat saya memiliki banyak peluang dan juga banyak kesempatan. Karena dalam biara difasilitasi semua banyak hal. Ya ketika saya melihat dengan teman-teman saya yang lain masih ada sedikit ya kayak ada kesulitan, tapi dalam biara saya melihat sejauh ini sejauh menjalani masa formasi ya saya didukung dan diberi fasilitas untuk itu, dan ya di situ juga kami belajar banyak hal, membaca banyak hal dari berbagai perkembangan itu. Dan soal membuat konten itu ya sebagai itu naluri sebagai orang muda saja. Ya, dan juga yang mengikuti perkembangan. Ya, bagi saya selama ini saya tidak mencari-cari atau apa, tapi karena fasilitasnya ada. Gitu. Dari fasilitas ini apa yang bisa dibuat? Jangan sampai yang ada ini yang sudah canggih bahkan mungkin mahal, lalu tidak terjadi apa, tidak menghasilkan apa-apa. Kan saya hanya berjuang untuk memanfaatkan yang ada, walaupun ya terkadang awal-awalnya itu masih kesulitan karena punya banyak keterbatasan. Tapi dari keterbatasan itu ya berjuang juga untuk belajar lebih giat lagi. Saya melihat keterbatasan itu tantangan untuk belajar lebih giat. Keterbatasan fasilitas atau alat, pertama belajar juga untuk kira-kira mensiasatinya bagaimana dengan segala keterbatasan yang ada. Lalu dari sana, dari situ dievaluasi akan ya misalnya dilengkapi atau diperbaharui, dan itu semakin memperkaya. Dan saya melihat itu juga yang membuat kami sebagai frater semakin berkembang. Ya memang kami tidak diajak untuk konten setiap hari, tetapi ya untuk terus belajar, berkontribusi. Karena itu menjadi, kalau di seminar itu menjadi seksi tersendiri ya. Gitu. Menjadi seksi sendiri, sehingga menjadi tugas mereka untuk memikirkan itu. Ya. Jadi memang sudah ada tugasnya ya dia? Sudah ada tugasnya, sudah diatur sedemikian rupa, jadwalnya sudah ada. Hanya memang yang dibutuhkan itu keseriusan dan konsistensi untuk menjalankan itu. Sehingga itu bukan ide spontan sebenarnya. Ya mungkin awal-awal ketika kami memulai dulu itu seperti ide spontan yang ya kita berjuang untuk pelan-pelan. Tapi semakin kesini itu sudah tersistem dengan baik sebenarnya. Ya butuh ya tanggung jawab, keseriusan, dan juga ya niat yang tulus untuk menjalankan itu. Berarti dulu tuh gimana sih awalnya dia? Berarti ditunjuk sama pimpinan atau sukarela mendaftarkan gitu? Kalau suatu dari pertama ketika saya masuk seminari tinggi, ya memang karena saya dulu sangat senang dengan misalnya IT, komputer. Ya awal-awalnya hanya coba-coba saja. Ketika coba-coba bisa buat video atau edit foto, fotografi gitu. Lalu teman-temannya yang mengapresiasi, oh ini bagus, dan ya karena diapresiasi awalnya, semakin semangat. Lalu ada kakak kelas waktu itu, dia mengatakan baiknya kita buat channel YouTube. Ya kami buatlah channel YouTube-nya, ya mulai dari YouTube, Instagram. Dan awalnya tidak punya konsep mau buat seperti apa. Awalnya ya mungkin kita hanya buat saja video biasa saja. Tapi kan setiap ya semakin lama itu tidak mungkin kita hanya spontanitas terus. Sudah mulai tersistem, sudah ada timnya, ajak teman-teman. Bahkan zaman COVID itu kami melibatkan seluruh komunitas itu. Para frater semuanya harus terlibat, diwajibkan untuk terlibat dalam pewartaan media sosial, termasuk para romo juga. Dan mereka sangat mendukung itu. Dan
Dan itu yang membuat setiap dan hari ke hari sebenarnya dibenahi, diatur sistemnya, ya, sehingga sampai sekarang memang ya kurang terlalu berjalan dengan baik, tapi pasti ada maju mundurnya, ada pasang surutnya. Tapi ya saya melihat itu sesuatu yang baik sebenarnya. Ya, tidak memang menjadi fokus utama, tetapi kalau di seminar itu kami ada bagian-bagiannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Itu tiap angkatan ya? Kalau di seminari SPD Malang itu sistemnya itu dalam 1 tahun itu ada seperti seksi-seksi ya. Masa jabatannya itu 1 tahun. Dan 1 tahun itu ada program-program yang harus dibuat oleh seksi-seksi itu. Dan itu ada seksi tersendiri. Kalau di seminari SPD Malang itu ada seksi namanya itu publikasi digital. Nah, mereka buat program dari situ selama 1 tahun mau buat apa. Dan itu disetujui oleh komunitas dan mereka harus jalankan itu, harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun. Saya bilang anggotanya itu atau pengurusnya itu ya yang sudah ditentukan oleh komunitas, ya tentu orang-orang yang punya potensi untuk itu. Dan itu bukan hanya 1 angkatan, tapi semua ada dari tingkat 1 sampai tingkat atas. Itu juga dalam rangka regenerasi pengurus. Jadi bermula dari saat SMA suka bongkar-bongkar komputer, suka IT gitu ya? Ya. Terus edit pakai HP biasa ya pada saat itu, atau? Dulu waktu SMA sebenarnya jarang, hanya tertarik aja pinjam waktu itu karena kami di asrama itu tidak boleh pegang HP, laptop nggak ada. Belajar komputernya hanya di lab komputer, tapi jarang-jarang juga. Tapi dulu saya sangat ada satu guru yang sangat dekat dengan saya, selalu pinjam laptopnya untuk latih ngedit aja. HP nggak punya. Tapi waktu itu memang ya saya sangat bersyukur kepada dia ya, memberi ruang. Biasanya setiap malam minggu saya pergi ke kamarnya. Siapa namanya dia, Kon? Ada dulu namanya Pak Roman, guru agama. Pak Roman. Saya dekat dengan dia karena saya katakan dulu saya mau masuk biara, karena guru agama kan pasti mendukung. Oh, ya. betul. Ya. Wah, terima kasih Pak Roman sudah mendukung hobi diakon ya, sudah dipinjamkan laptop ke Pak Roman, keren sekali. Kita tepuk tangan untuk Pak Roman. Hidup Pak Roman. Ya, terus berlanjut ke seminar tinggi sebagai si publikasi digital. Ya, dan pertamanya seksi komputer dan ya berlanjut terus begitu. Ya seksinya seputar itu saja. Komputer, publikasi digital, misioner, sekitar itu saja. Sekitar itu ya, karena memang suka juga ya di situ dia Kon. Ya suka, dan juga awalnya hanya suka saja, tapi setelah itu menjadi ya mungkin panggilan. Panggilan sehingga harus dijalani, diseriusin. Tidak bisa hanya kalau suka, kalau tidak suka ya sudah tinggal. Tapi karena menjadi panggilan harus dijalankan. Panggilan hidup tiap orang tuh bahkan di era digital tuh ada ternyata ya. Oke, kira-kira selama menjalani dunia digital dari SMA ya Kon. Itu dari SMA hingga sekarang, kira-kira nilai iman apa yang paling susah dijalani di era digital sekarang? Nilai iman yang susah dijalani sejauh ini sih sebenarnya saya tidak terlalu mengkonfrontasikan iman itu dengan digitalnya. Karena saya selama ini hanya berusaha untuk memakai digital ini sebagai sarana untuk pewartaan. Saya juga ya tidak yakin sekali bahwa pewartaan digital yang kami lakukan ini betul-betul sampai kepada umat atau audiens gitu, atau pemirsa yang menonton atau menikmati itu. Tetapi selama ini prinsip saya dalam menjalankan itu sebenarnya ya kita berbuat sesuatu yang baik. Semoga saja akan 1-2 orang yang ya mungkin terinspirasi dari situ. Kalau tidak ada pun ya tidak menjadi masalah. Tetapi saya telah berusaha sehingga dengan iman ya saya sendiri sebagai orang beriman atau juga sebagai calon imam tetap menjalankan iman saya sebagaimana mestinya. Tidak ada persoalan sebenarnya saya secara pribadi ya dengan dunia digital itu. Dan mungkin juga jadi biara juga kami tetap menjalankan praktik rutinitas sebagai orang beriman atau kegiatan rohani itu seperti biasa. Tidak ada pengaruhnya sebenarnya untuk kami di biara tentang ya, dunia digital, teknologi itu. Yang menjalankan aktivitas biara seperti biasa sebagaimana mestinya. Hanya memang ya teknologi ini segala fasilitas yang ada itu membantu, mendukung, ya memperlancar. Ya
misalnya dengan teknologi ini zaman COVID ya bisa live streaming atau lain sebagainya. Itu keren sih saya lihat. Bisa live streaming dan yang di situ waktu saya menjalankan misalnya bisa live streaming menjadi tim streamernya, operatornya, ya saya bisa tetap seperti biasa. Saya nggak tahu orang yang menonton live itu ya bagaimana, karena saya waktu itu tetap bisa di kapel sebagai seorang frater duduk di tempat duduk seperti biasa. Iya. Dan ya waktu itu memang prinsipnya bukan mau apa, tapi hanya untuk membantu orang, apakah orang terbantu atau tidak. Tetapi dari berbagai testimoni orang sedikit terbantu, ya oke. Tapi sejauh ini saya melihat bahwa ya teknologi itu memang untuk membantu saja. Dan praktik iman saya ya soal praktik pribadi ya tetap seperti biasa, tidak dipengaruhi teknologi. Bisa memang itu mengganggu kalau kita sangat tergantung dengan teknologi, selalu pegang misalnya gadget ya memang kadang-kadang kita lupa berdoa, tapi ya itu persoalan pribadi lah, bukan menjadi kesimpulan umum yang harus kita generalkan untuk semua orang ya soal ya penghayatan iman ya tetap seperti biasa. Oke. Kita udah ngobrol banyak nih tentang teknologi digital yang sudah dilakukan Emban selama ini, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang apa tadi? Publikasi digital. Kembali lagi ke topik mengenai saya scrolling iseng-iseng di YouTube-nya Seminari SPD Malang. Di situ ada momen dimana dia kan pastoral. Pastoral di mana dia Pak? Saya dulu pastoral di Paroki Santo Fransiskus Xaverius, Meliau, Uskupan Sanggau, Kalimantan Barat. Gimana dia Pak kesan pesannya di sana? Maksudnya apakah ada 1-2 hambatan? Karena kan mohon maaf nih ya untuk sobat Mawas yang mendengar mungkin dari luar Jawa atau dari wilayah Kalimantan tempat di mana diakon sempat bermisi di sana. Mohon maaf sebelumnya. Apakah sinyal di sana agak sulit atau aksesnya terbatas atau gimana ya Pak? Ya memang sinyal pasti ada ya, tapi tidak ke semua tempat ada sinyal. Dan juga ya kadang tidak lancar dan sebagainya, itu hal biasa. Dan saya juga bisa dari Flores juga ya sinyal juga kurang terlalu lancar. Itu sama ya Pak ya. Karena tadi teknologi atau media sosial gadget itu hanya sarana saja, saya nggak terlalu tergantung dengan itu sih sebenarnya. Ya kalau ada ya sudah digunakan, kalau tidak ada ya sudah nikmatin yang ada saja. Benar-benar tidak menjadi hambatan. Tidak menjadi hambatan. Dan ya sejauh saya menjalani pastoral di sana saya lancar-lancar saja. Tidak ada sinyal, saya tidak tersesat, masih ada banyak orang yang membantu. Masih banyak orang yang menjadi GPS manual ya di sana untuk membantu. Kalau kami dengar nih rasanya kok berat ya tugasnya diakon ya ternyata. Ya. Banyak tanggung jawab yang kami sebagai umat awam tuh nggak tahu dan nggak kelihatan karena itu internal biara gitu ya. Ya soal kalau mau ngomong berat atau tidak sebenarnya ya saya bisa katakan ya oke saja. Karena kita semua pilihan hidup ini kan ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, ada kelebihan kekurangan, ada ya mungkin sukacitanya, ada juga sedikit duka citanya, tapi itu saya refleksikan sebagai ya bagian dari hidup. Tidak bisa kita katakan ini baik, ini buruk, atau ini berat, atau ini tidak. Tapi kalau kita sukacita pasti semuanya bisa dijalankan. Oke, mantap. Kemarin tuh saya sempat lihat ada salah satu video di mana diakon ini menyeberang pakai kapal kecil ya dok. Iya. Menaikkan motor di atas perahu menyeberang. Kita harus menyeberang gitu ya dok? Ya karena itu Paroki Meliau itu ada di pusat parokinya ada di pinggiran Sungai Kapuas. Dan wilayah paroki itu sangat luas, ada 62 stasi. Itu satu kecamatan, namanya kecamatan Meliau, ada 18 desa. Dan beberapa stasi saja yang ada di dekat dengan gereja paroki itu, dalam artian satu tidak menyeberang sungai. Sementara 50-an stasi lainnya itu ada di seberang sungai. Sehingga ya pelayanannya itu selalu nyeberang Sungai Kapuas itu. Nyeberang dengan menggunakan
speed orang di sana sebut perahu kecil itu kita menaikkan motor di atas perahu itu dari nyebrang kurang lebih 5-10 menit. Oh oke. Kembali lagi ya, tadi itu saya benar-benar merasa kok berat gitu tugasnya, udah punya tanggung jawab di media digital, terus di saat pastoral ke tempat yang apa ya, jauh dari kehidupan kota gitu kan ya Pak ya. Iya. Pernah nggak sih merasa kayak pengen nangis gitu kan, tugasnya kok berat banget gitu kan gitu. Tapi kalau diingat sekarang, kalau bikin ketawa, ada nggak sih dia Pak? Cerita dulu deh. Kalau pengen nangis karena beratnya tugas sih enggak sih. Tapi ketawa aja ya? semuanya enjoy, tertawa, dan saya waktu itu prinsipnya menikmati setiap langkah-langkah yang saya lewati, apapun yang saya hadapi itu dinikmati. Dan ya saya selalu tanamkan dalam diri saya bahwa ini pilihan saya, ini bukan paksaan orang lain, sehingga pilihan yang saya ambil ini punya konsekuensi dan mungkin seperti ini. Dan bagaimana saya harus melihat ini, atau ya dengan hati gembira membawa semua pengalaman itu dengan hati gembira. Pasti ada kadang kesedihan, ada lu kok begini, kok begitu. Tetapi ya itu respon manusiawi, wajar menurut saya. Tetapi dari situ saya belajar untuk bagaimana menikmati situasi itu dan bahagia dengan ya hidup yang saya jalani. Karena mau menuntut bahagia dari siapa? Itu memang nyata atau realitas dari pilihan yang saya ambil. Wow. Dia kan kalau dihitung-hitung dulu saat seminari apa ya, Novis namanya ya? Ya, siap. Novis sampai sekarang dia pun butuh berapa lama ya? Saya sudah 10 tahun hidup di Biara. Saya masuk Biara postulat pertama bulan Juli 2015. 2015. Nah, sampai sekarang ya sudah 10 tahun saya. Tepat 10 tahun dia. Ya. Ini bulan Juli juga 2025. Dia pun 10 tahun berproses dalam Biara. Ya. Kira-kira apa perbedaan yang paling terasa sebelum masuk Biara dan setelah masuk Biara? Apa dia, Om? Perbedaan yang paling terasa Ya. secara fisik. Mengubah semuanya. Salah satu juga dulu alasan saya kenapa mau menjadi imam, karena saya suka makan enak sebenarnya dulu waktu kecil, suka makan kue. Dan dulu karena saya tinggal di kampung, kurang banyak kue atau juga warung-warung yang jual kue. Dan itu kue yang enak tuh ada pastor datang, ada romo datang kunjung. Dan dari situ saya lihat kayaknya kalau jadi romo ini bisa makan kue yang enak. Sehingga itu salah satunya. Dan ya dalam Biara saya juga mendapatkan itu sehingga secara fisik berkembang secara fisik. Lalu yang lain-lain ya dari segi cara berpikir, cara melihat soal panggilan tadi, mau menjadi misionaris yang harus pergi. Tapi ya lama-lama setelah menjalani ini ya bukan semata-mata mau pergi ke luar negerinya, tapi bagaimana menjadi seorang pelayan ya, walaupun di dalam negeri ketika ditugaskan di Indonesia, tapi bagaimana hidup saya ya bisa berkontribusi, membawa kontribusi yang baik kira-kira. Tidak banyak ya, memang ya saya tidak berbuat banyak hal, tetapi ya saya menyadari bahwa saya sekarang memang tidak menggebu-gebu harus keluar negeri, tapi menikmati yang ada sekarang, menikmati situasi dan tugas perutusan yang diberikan. Dan ya itu bagi saya itu suatu perkembangan dalam cara berpikir saya. Ketika dulu awal-awal masuk Biara itu, saya harus keluar negeri, harus bermisi ke tempat-tempat yang saya inginkan. Tapi dalam proses sebagai seorang calon imam SPD di seminari, ya salah satu perkembangan yang saya syukuri bahwa saya bisa menerima kenyataan bahwa di sini dimanapun saya ditempatkan itu perutusan, itulah misi juga. Sehingga ya saya ditugaskan di Indonesia atau di luar negeri, ya bagi saya oke saja, intinya menjalankan misi. Itu bagi saya itu perkembangan dalam cara berpikir saya sebagai seorang calon imam SPD. Ya sehingga itu saya tidak ada persoalan saya sakit hati atau tidak di luar negeri, atau saya sakit hati karena saya di sini di tempat yang itu. Ya berusaha untuk enjoy saja. Dan juga perkembangan yang lain yang saya alami juga, perkembangan bagaimana saya bisa menerima diri. Dulu ketika saya datang pertama masuk Biara itu saya sangat minder.
selalu berpikir bahwa ini saya tidak layak, apakah saya mampu. Karena saya banyak kurang, saya manusia yang lebihnya sedikit, kurangnya banyak gitu. Ya, cara bicara dulu masih takut-takut, masih malu-malu. Juga misalnya menyanyi tidak bisa. Dan itu selalu berpikir dulu, apakah bisa ya menjalani formasi atau menjadi imam. Tetapi ya selama di biara saya belajar banyak hal. Biara juga memfasilitasi itu untuk perkembangan diri saya. Teman-teman di biara juga mendukung itu. Ya walaupun sekarang tidak menjadi sangat luar biasa, tetapi ya ada sedikit kepercayaan diri yang terbangun, atau juga ya kemampuan yang lain ya seiring dengan perkembangan pengetahuan yang saya dapat, dan juga ya meningkatnya usia. Saya merasa ada banyak hal perubahan dalam diri saya dan kepribadian saya yang saya alami dalam biara, dan itu saya sangat berterima kasih untuk misalnya SPD yang telah mendidik saya, membantu saya, mendukung saya sehingga menjadi seperti sekarang ini. Oke, Diakon terima kasih banyak udah menyempatkan waktu kita buat ngobrol santai. Teman-teman Mawas sudah tahu dinamika dalam biara itu seperti apa sih. Ternyata tanggung jawabnya banyak banget, rintangannya juga banyak banget. Dan 10 tahun dari proses dalam biara tuh benar-benar menumbuhkan buah yang nyata. Karena buah itu dalam pohon seperti kutipan Paus Fransiskus kemarin, buah itu tidak bisa dinikmati oleh pohonnya sendiri ya, Diakon. Betul ya? Iya. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi gimana caranya dalam 10 tahun hidup pembiara, Diakon ini benar-benar berproses supaya pohonnya bisa dinikmati nih, buahnya oleh umat, oleh orang-orang lain gitu ya Diakon. Ya, semoga saja buahnya baik. Oke, Diakon terima kasih banyak atas sharingnya dengan Sobat Mawas yang undangannya juga, dan juga atas kepercayaannya ya, tidak mengundang saya ke sini. Iya, Diakon kesan-kesan dulu dong kata-kata hari ini. Buru-buru ikan lele. Buru-buru ikan lele. Ya, untuk orang-orang muda ya, jangan takut untuk mengambil keputusan dan jangan pernah takut untuk melangkah. Semua pasti ada konsekuensinya. Beranilah untuk maju. Wah, sekarang giliran saya nih, saya mau memberikan pantun penutup ya, Pak. Oke. Kita jawab apa ya? Jawab cakep ya teman-teman ya. Jawab ya. Jawab cakep. Oke. Belum. Oke. Ngonten pagi sambil ngopi. Cakep. Inspirasinya datang dari hati. Cakep. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Cakep. Sampai ketemu di episode nanti.